memahami kehidupan ini dari sistem. Tubuh kita juga sistem. Semua yang ada ini sistem. Nah, dari sana kita memahami untuk belajar memahami kenyataan sebagai sistem. Sistem itu apa? Jadi harus dipahami sistem itu apa. Sistem itu merupakan sekumpulan komponen dan elemen yang saling berinteraksi satu dengan yang lain untuk mencapai satu tujuan. Itu namanya sistem. Jadi elemen-elemen dan komponen-komponen yang berinteraksi satu dengan yang lain untuk mencapai satu tujuan, itu sistem. Nah, yang namanya sistem itu banyak. Ada sistem mekanik, ada sistem alam, ada sistem warga, ada sistem politik, dan semua sistem yang macam-macam tadi itu hanya secara struktural ya, terdiri dari beberapa elemen komponen yang berinteraksi untuk mencapai satu tujuan. Kemudian di dalam sistem itu ada apa? Ada manajer sistem, ada yang disebut dengan boundary system atau batas sistem. Kemudian ada yang disebut dengan komponen, elemen. Ada yang disebut dengan medium system. Ada yang disebut dengan lingkungan sistem. Misalnya dalam sistem pemerintahan yang disebut manajer sistem adalah presiden. Di bawah presiden itu ada komponen-komponen. Nah, itu yang disebut dengan menteri, DPR, dan lain sebagainya. Nah, setiap komponen itu juga sistem. Dan bisa dipecah belah lagi menjadi setiap sistem sama. Jadi di bawah sistem ada sistem. Itu yang disebut dengan subsistem. Nah, di sana ada yang ada batas sistem. Negara ini merupakan batas sistem. Ada pusat sistem. Dalam sistem mekanik misalnya sepeda motor. Ya. Dalam sepeda motor nih, semua yang ada dalam sepeda motor, supirnya itu kita sebut manajer sistem. Ya. Yang ada di dalam sepeda motor itu terdiri hanya komponen sama elemen. Ya. Ada ban, ada pentil, ada bensin, ada stang, ada rantai, itu semua komponen. Sedangkan bensin, pentil kecil, sekalipun kecil tapi dia penting sekali keberadaannya, itu disebut elemen. Ya. Nah, setiap komponen ini harus bekerja sama, bukan sama-sama kerja, harus bekerja sama secara sistemik. Ban belakang harus bergerak, ban depan harus bergerak, tapi harus bergeraknya sistemik. Kalau ban belakang bergerak ke belakang, ban depan bergerak ke depan, ini namanya nggak sistemik. Masing-masing bergerak seakar PDW. Yang semacam ini akhirnya merusak sistem. Jadi ban depan, ban belakang harus bergerak ke arah yang sama. Rantai semuanya bergerak, semuanya bergerak. Nah, kemudian masing-masing komponen dan elemen itu jangan merasa dirinya paling penting. Pentil itu nggak ada gunanya sama sekali. Kecil, nggak ada artinya sama sekali. Tapi ketika dia masuk ke dalam sistem mekanik sepeda motor, pentil menjadi sangat penting. Pentil ini menjadi penting ketika dia ada di dalam sistem. Di luar sistem, pentil nggak ada gunanya. Oleh karena itu, bensin juga begitu. Bensin nggak boleh sombong. Ini motor kalau nggak ada bensin, nggak ada aku, nggak jalan. Ini namanya bensin sudah merasa sombong, merasa paling penting. Dalam semua sistem, kalau masing-masing komponen, masing-masing elemen merasa penting, maka sistem ini akan hancur. Dalam sistem organisasi, dalam sistem pemerintahan,
dalam sistem keluarga, masing-masing komponen harus mampu menempatkan dirinya sesuai dengan peranannya masing-masing dan harus ada kerjasama, bukan bekerja sendiri-sendiri. Dan semuanya harus bekerja secara sistemik. Maka sistemiknya akan berjalan kepada arah yang tepat. Nah, kalau ada salah satu elemen ya yang mengganggu perjalanan sistem, misalnya rantainya copot bolak-balik, ya ini namanya mengganggu perjalanan. Ya kita benahi komponen ini. Misalnya satu contoh, dalam pemerintahan, misalnya DPR ini misalnya kok ngaco terus, kan gitu. Ya kita benahi DPR. Kalau DPR misalnya orang-orangnya nggak bisa dibenahi, ganti. Begitupun rantai, kalau misalnya rantai itu masih bisa kita benahi agar dia bisa berjalan secara sistem. Kalau ternyata rantai ini dibenahi nggak bisa, ya berarti jalur singanya. Itu yang disebut dengan pergantian sistem atau reshuffle dalam komputer. Jadi semua harus kita pahami secara sistemik. Presiden harus jadi presiden, wakil presiden harus jadi wakil presiden. Jangan sampai wakil presiden ingin jadi presiden. Ini namanya udah nggak benar, ya kan? Rantai harus jadi rantai, ban harus jadi ban, bensin harus jadi bensin, stang harus jadi stang. Semuanya harus menjalani peranannya masing-masing. Dan yang paling penting adalah mereka bekerja sama, bergerak ke arah yang sama untuk mencapai cita-cita bersama. Itu namanya sistem. Jadi tubuh kita juga sistem. Ada manajer sistem, ada komponen, ada elemen, ada batas sistem, ada medium sistem. Kita bisa memahami semuanya dari sistem. Jadi sistem itu banyak ya. Itu salah satunya. Kalau kita begitu pula dalam perguruan, dalam organisasi apapun juga ada sistem. Itu. Jadi kita memahami dari sana, itu cara memahami semua hal yang ada dengan cara berpikir sistemik, dengan pola pandang sistem. Jadi di situ gambaran yang jenengan sampaikan, uraikan tadi itu sama halnya dengan yang ada di dalam diri manusia. Sistem tubuh kita, sistem diri. Jadi kalau memang demikian berarti manusia disitulah harus sadar dimana harus melakukan semuanya ini secara keseluruhan atau secara bersamaan. Manusia harus sadar dengan semua potensi yang ada di dalam dirinya, agar semua potensi yang sudah ada dalam diri kita itu bisa kita aktualisasikan, agar dia memiliki manfaat. Namun demikian, dalam mengaktualisasikan semua potensi yang ada di dalam itu harus sistemik, harus sistemik. Bagaimana hubungan ruh, tubuh, dan jiwa. Ruh itu siapa? Ruh adalah manajer sistem. Tubuh adalah batas sistem. Maka jiwa adalah medium sistem. Ruh dengan tubuh itu hubungannya jauh sekali. Sama dengan pemimpin dengan rakyat. Sama dengan seorang pemimpin dengan negara, ya kan? Seorang pemimpin nggak harus berjalan kaki untuk mengkontrol wilayahnya, tapi dia bisa mengutus para menterinya atau orang-orang yang ada di bawahannya. Nah, ini yang disebut dengan medium system. Kalau dalam tubuh kita ini jiwa. Bagaimana ruh mengendalikan tubuh?
jiwa inilah mediumnya. Jiwa ini yang mencoba untuk menjadi jembatan kesenjangan antara ruh dengan tubuh. Ruh yang gaib dan kekal. Sedangkan tubuh kita, dia mudah berubah dan tidak kekal. Yang dua substansi yang sangat berbeda jauh. Berarti ruh itu tadilah ibarat kata seorang presiden tadi. Iya. Yang mengutus jiwa. Jiwa itu sebagai medium. Dia medium. Sama dengan Tuhan dan manusia. Nabi itu adalah utusan. Dia sebagai perantara yang menghubungkan antara Tuhan dengan manusia. Nah, jiwa ini adalah perantara yang menghubungkan antara roh dengan tubuh. Maka jiwa ini harus terus berinteraksi dengan tubuh dan roh. Maka jiwa itu berfluktuasi dia. Kadang dia dekat ke tubuh atau dia dekat ke roh. Jiwa ini yang terus-menerus naik dan turun. Dia berfluktuasi. Kadang